Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Harga beras di pasar tradisional Sempi di Badung naik hingga Rp13.000 per kilogram. Seorang mantan pemandu lagu ditangkap polisi karena mencuri emas di sebuah kamar kos. Pesawat Super Jumbo yang bisa mengangkut 600 penumpang akan mendarat di Bali pada pertengahan tahun ini. Bendungan Tamblang di Kecamatan Sawan Buleleng akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini. Berbagai persiapan dilakukan di lokasi menjelang peresmian. Ratusan siswa SD hingga SMA di Buleleng hari Rabu kemarin melakukan latihan untuk menyambut kedatangan Presiden. Ratusan siswa juga akan disiapkan di sepanjang jalan untuk menyambut kehadiran Presiden Joko Widodo. SMP dengan SD yaitu tari penyambutan palang pintu. Jadi begitu Bapak Presiden menuju ke lokasi, kita bukakan palang pintu, ya. Jadi tariannya adalah tari Balai Ganjur dengan penarinya adalah tari palang pintu. Menuju jembatan disambut oleh Balai Ganjur dari SMA Negeri 3 Singaraja, yaitu kita kerahkan 26 suku Balai Ganjur, anggota Balai Ganjur dan penarinya 40, ya, kolaborasi dengan SD juga dengan SMP. Bendungan Tamblang saat ini sudah siap diresmikan. Dari target 61%, saat ini keterisian air di bendungan sudah mencapai 65%. Kondisi air sudah hampir 70 meteran atau sekitar 65% dari top yang ada. Nah, kita ini untuk bendungan-bendungan sendiri kita tinggal perhatian lagi, tinggal pengecekan saja. Sebenarnya ini sudah dicek kemarin, kita biar lebih rapi lagi. Terus untuk kesiapan peresmian kita sudah siap. Bendungan Tamblang mampu menampung 5,1 juta meter kubik air. Saat sudah beroperasi, bendungan ini bisa mengairi saluran irigasi untuk 588 hektar lahan pertanian. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Pesawat Super Jumbo yang bisa mengangkut 600 orang penumpang akan mendarat di Bandara Ngurah Rai Bali pada pertengahan tahun ini. Pesawat komersial terbesar di dunia ini terdiri dari 2 lantai. Penanganan pesawat saat mendarat di bandara berbeda dengan pesawat jenis lainnya. Pengelola bandara terus melakukan persiapan terkait penanganan di darat, garbarata, hingga pengisian bahan bakar. Pihak pengelola juga menyiapkan bandara alternatif jika terjadi gangguan di Bandara Ngurah Rai. Kami sebenarnya sudah mendapatkan informasi di akhir tahun lalu 2022, salah satu maskapai mengajukan untuk penggunaan Airbus 380. Nah, namun kan di sini belum pernah kita laksanakan, kita lakukan assessment, ya, dari sisi fasilitas, dari sisi kemampuan. Karena kita tahu ini adalah pesawat dengan jumlah penumpang terbesar, ya, yang beroperasi di dunia saat ini. Kemudian konfigurasinya juga ada hal-hal yang harus kita sesuaikan. Nah, kami terus ya berkoordinasi dengan maskapai tersebut, ya. Kemudian didampingi tentunya asistensi dari Kotbah, dari Kementerian Perhubungan. Nah, disitulah makanya kami menemui ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan. Bukan tidak memenuhi, tapi kita sesuaikan
Seperti misalnya kita tambahkan intermediate holding point untuk pesawat tersebut berhenti, ya, tidak di posisi yang yang pesawat lainnya, karena kan pesawatnya besar sekali kan, ya, sehingga kita mundurkan 150 meter lebih mundur ke belakang untuk menjaga keamanan dan keselamatan pesawat yang akan menggunakan runway. Jadi dia posisi akan sejajar posisinya dengan runway, jadi nggak akan nempel di posisi runway. Kemudian RTAL juga demikian. Ini lampu kita yang tadinya di sisi runway kita geser lagi agak jauh, gitu. Dan 10,5 meter kita geser lagi, dan ini sudah kita lakukan. Semua fasilitas di bandara akan disesuaikan dengan ukuran badan pesawat, termasuk lokasi parkir. Fasilitas lain yang disesuaikan adalah dengan menambah jumlah loket pelayanan keimigrasian. Kedatangan pesawat komersial Super Jumbo ini akan menjadi pelayanan pertama di Bandara Indonesia. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Sesuai dengan namanya, warung tepi sungai ini berlokasi di pinggir aliran Pukat atau Kalimati, Denpasar Barat. Di warung sederhana ini, Anda dapat menikmati menu ayam guling dengan cita rasa khas Bali. Kuliner ini semakin nikmat karena disajikan dengan daun singkong bumbu sereh yang menggugah selera. Proses pembuatan ayam guling ini tergolong sederhana. Daging ayam diberi bumbu merah racikan khusus, kemudian di dalamnya diisi sayur singkong yang telah dibumbui. Ayam kemudian diguling dengan cara sederhana, yakni menggunakan serabut kelapa yang dibakar. Menikmati ayam guling di tepi sungai memberi sensasi berbeda, apalagi ditemani dengan sambal mata khas Bali. Ayam guling itu bumbunya meresap, matangnya tuh sampai dalam, dan di dalam ayam guling tuh udah ada sayurnya. Rekomendasi deh buat dicoba. Saya menikmati ayam guling tuh seminggu bisa 3 kali. Itu bisa dipesan buat upacara juga untuk ayam gulingnya. Jadi memang enak, dan itu ketahanan ayam gulingnya juga bisa sampai 1 hari. Ini identik dengan bumbu Bali. Jadi lebih meresap ke ayamnya, dan di dalamnya itu juga ada sayur-sayuran yang meresap semuanya sampai ke daging dan sayurnya. Kalau satu porsi ini dengan harga 60.000 itu gimana? Worth it, menurut saya worth it banget. Dari awalnya saya chef di salah satu hotel dan villa. Setelah berhenti karena COVID Corona, jadi saya berinisiatif untuk jualan dan meningkatkan makanan khas Bali terutama sendiri. Peminatnya cukup banyak, Pak. Untuk makan juga, dan juga untuk upacara juga bisa. Dari yang ukuran sekilo itu kurang lebih 60.000 sampai 80.000. Sehari bisa 2 ekor atau 3 ekoran. Satu porsi ayam guling dengan berat 1 kg dijual dengan harga Rp60.000. Selain dijadikan santapan, ayam guling juga kerap digunakan sebagai persembahan upacara agama oleh umat Hindu Bali. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Berita Bali hari ini. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas, saya Ruth Sahana yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan matur suksma.